أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وأوفنا وفقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر وعمل به في جميع الطاعات والعبادات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkat Sayyidina Muhammad anugerahkan kepada kita sekeluarga ridha-Nya, rahmatnya, cintanya, keampunannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanlah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh anbiya wal mursalin, sahabat-sahabat Nabi, ahli bait Nabi, wali-wali ulama dan guru-guru kita. Allah jadikanlah syafaat mereka itu kepada kita sekeluarga. Semoga kita mendapat barakah dan syafaat mereka Allah kumpulkan di dunia, di alam barzakh, di mahsyar dan di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Di antara hikmah kita urunan yaitu kita mengamalkan silaturahmi, bersilaturahmi. Artinya menyambung tali kekeluargaan. Ya kah? Bakal keluarga kita. Bakal keluarga kita. Yang pertama, bakal keluarga kita sesama ciptaan Allah. Manusianya, jinnya, malaikatnya, binatangnya jangan menyakiti, menzalimi, karena kita sesama ciptaan Allah. Yang kedua, sama-sama asal kita bersaudara daripada Allah ciptakan dari ruh Nabi Muhammad SAW. Ya, sesama ruh Nabi Muhammad asalnya. Yang ketiga, kita manusia berkeluarga sesama sadatu Nabi Adam alaihissalam. Kita ini sadatu seberataan, jadi hebat. Kita ini keturunan Nabi, ilah Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Ya kan? Kita ini keturunan Nabi Nuh dan keturunan Nabi Adam. Jadi manakala Allah menenggelamkan dunia, yang selamat itu Nabi Nuh dan anak beliau 3, Kan'an kada selamat. Nah kemudian 40 laki-laki, 40 perempuan. Itu setelah itu kada ada nang 40 laki-laki 40 perempuan itu kada berzuriat. Nang berzuriat itu anak Nabi Nuh, nang 3 orang itu. Nang dari 3 itulah asal seluruh manusia sekarang. Ham, Yafes, Sam, 3 orang. Kalau Kan'an kada ada iman mati. Yang keempat, berkeluarga kita pulang tambah kuat lagi nih, yaitu kita persaudaraan di dalam iman dan Islam. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan se-Islam. Maka ini siapapun dunia, dimanapun, siapapun dia, apapun warna kulit, bahasanya, sukunya, bangsanya, dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lidahnya, hatinya, maka kita yang sanakan
Ya kan kita disuruh bersilaturahmi, menyambung silaturahmi. Yang keempat, ini lebih kuat lagi, yaitu yang bakal warga nang sadarah, ya kan? Kita ini sekampungan ini, mungkin diurut-urut keturunan bisa sedatu aja, ya kan? Nah, kita dengan sesama keluarga ini disuruh selalu menyambung silaturahmi, menyambung kekeluargaan. Artinya sering berjumpa. Ya kan, niat kita berjumpa nih. Niat kita berkumpul-kumpul, kenapa? Bersilaturahmi. Ya kan. Andai kita kada burunan nih bisa kada bertamu nih, ya lah. Tetamu lah, biar lalu kira-kira, biar kada turun juga ada tamu sudah, biar anggota aja. Andai kada burunan, tetamu lah kita ini. Kada ada tamu ya kan? Kada burunan, mungkin lah ulang belang lah biar, kada ada apa-apa. Ya kan ada belang, ada telang, biar kada belang juga kalau mau ulun, ya kan? Jadi di antara hikmah baurunan itu mengamalkan silaturahmi. Dan ini silaturahmi yang paling afdal, yang paling utama sudah. Selain bersilaturahmi, beribadahan bersama-sama berjamaah. Ya kan? Kemudian ilmunya, nah kita dapat dua ilmu Rasulullah, ilmu wali-wali. Bulikan. Nah, ada yang dimakan diminum, nah makan minum saya. Yang pertama, bersilaturahmi ini adalah tanda keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasim rahimah." Siapa yang dia beriman kepada Allah Tuhannya, Nabi Muhammad Rasulnya, dan dia beriman bahwa hari kiamat nanti ada, maka hendaklah dia menyambung sila kekeluargaannya, bersilaturahmi. Jadi bentuk keimanan kita. Yang kedua, ini silaturahmi ini adalah salah satu ajaran Nabi yang paling utama, sunnah Rasulullah yang utama, dan termasuk misi-misi, ya, visi dan misi Rasulullah. Berkata Amr bin Uyainah, berkata Sayyidina Amr bin Abbasah, aku datanglah kepada Nabi di Makkah awal Nabi menjadi Rasul. Lalu beliau berkata, ya Rasulullah, ya wahai Muhammad, siapa pian? Kata Nabi, aku adalah Nabi Allah. Lalu kata beliau, apa itu Nabi? Kata beliau, Allah mengutusku menyampaikan risalahnya. Lalu kata beliau, ya Rasulullah, apa? Allah mengutus pian apa? Misi-misi pian apa? Lalu kata Nabi, arsalani bisilaturahmi. Allah mengutus aku agar aku menyampaikan kepada umat bahwa mereka untuk selalu bersilaturahmi, menyambung keluargaan. Pahala ini. Wa kasril awsan, dan memecah berhala-berhala. Wa ayyuhidallah la yusyriku bihi syai', bahwa hanya Allah lah Tuhan, tidak ada sekutu baginya. Yang ketiga, dihubungi Allah dengan rahmatnya.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimu mu'allaqun bil arsy taqulu man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ullah. Bermula rahim, bersilaturahim. Ada rahim itu nama Allah, ar-rahim ya kan? Ini keistimewaan rahim nih. Ada itu nama Allah, dijadikan nama itu menjadi nama rahim. Ya kan? Biar nang bisi rahim ya kan bebinian. Lakin kalau bisi rahim itu nama Allah tak. Nah digunakan nama rahim, nama Allah itu untuk rahim. Rahim yang dapat pian, kemudian ada nih rahim di atas aras. Rahim bergantunglah di aras. Dia berkata, siapa yang menghubungi aku, maka Allah hubungilah dia juga. Siapa memutus aku, kada menyambung silaturahmi, maka Allah memutus dia. Ya kan? Kita ini dirahmati Allah kadakah? Kita ini menyambung silaturahmi kadakah? Bila mau kita masih menyambung silaturahmi, berarti kita dirahmati Allah, dihubungi Allah dengan rahmatnya. Yang ketiga, yang keempat, Allah luaskan rezeki. Ya kah nyata aja bang, luas ya kah? Ada yang dimakan, diminum kena, berluas kalau rezeki kita, berbanyak. Yang kelima, Allah panjangkanlah umurnya. Panjang umur ini bisa ada kalanya, bisa aja ditambah Allah. Umur yang memang sudah ditentukan bisa ditambah. Terserah Allah ya kan, apa yang sudah ditulis itu bisa dirubah Allah. Umur ditentukan Allah misalkan 60, bisa ditambah Allah, terserah Allah ya. Yang di Lauhil Mahfuz, kalau yang di sisi zat Allah itu kadang-kadang memang itu ketentuan Allah, kadang-kadang bertambah. Atau bisa aja umur itu tetap aja ketentuannya 60, memang 60 wafatnya, tetapi nilai umurnya bertambah. Ya kan? Baik, karenanya sering bersilaturahmi, meninggal dunia, lalu kena kawan taganang, lalu mengirim hadiah pahala. Ya kan? Artinya hidup aja lagi masih, beramal aja kawan lagi. Orang mengirimi hadiah pahala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqi wa yas'alahu bi asari fal yasim rahimah. Siapa yang dia sukalah bahwa Allah luaskanlah baginya rezekinya dan Allah panjangkanlah umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Yang keenam, langkah yang paling dicintai Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma khatta abdun khatwataini ahabba ilallah min al khatwah ila salatil faridah wa khatwati man ila zirrahimil. Tidaklah melangkah seorang hamba akan langkah yang Allah lebih cintailah daripada langkah yang langkah itu menuju salat 5 waktu. Inilah lakian khususnya, cuma boleh juga salat berjamaah. Yang kedua, langkah seseorang yang dia bersilaturahmi. Digana mana pahalanya tak? Setiap langkah ada nilainya. Yang ketujuh, pahala yang disegerakan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min hasanatin ajala saban min salatir rahmi. Tidaklah dari kebaikan yang disegerakanlah ganjarannya, pahalanya daripada silaturahim. Apalagi lah abah mama ya kan. Pada umumnya setiap kebaikan itu disimpankan Allah pahalanya untuk di alam barzah dan di hari kiamat nanti. Itu disimpan pahalanya. Ada pahala itu yang kita menikmatinya sekarang, tapi ada di antaranya pahala itu yang di dunia sudah, yaitu kita bersilaturahmi.
Wa ma min zambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubah fid dunya ma'a ma yudkhilu fil akhirah minal baghi wa qati'ir rahim. Dan tidaklah daripada dosa yang lebih pantaslah bahwa ya Allah segerakanlah bagi orang yang mengerjanya siksaan di dunia beserta masih ada lagi di akhirat karena disimpan, yaitu kezaliman. Orang yang zalim itu menyakiti orang, mencaci maki, menghina, memfitnah, mengambil hak orang. Itu selain di akhirat, di dunia pasti kena. Pasti ada siksaannya orang zalim itu. Dan memutus silaturahmi itu siksanya segera tak. Jadi kalau kita nang hidup ya bang burunan nih. Kalau nang termasuk nah kita nang orang ya kan kalau warga kita sudah meninggal dunia lalu kita berziarah itu niatnya silaturahmi tak? Ya kan bersilaturahmi. Kalau bisa tiap Jumat ziarah Ka'bah Mama keluarga ya karena sudah meninggal. Siapa yang dia ziarah setiap Jumatnya ke orang tuanya maka dia dicatat termasuk anak yang bakti. Kita misalkan kada ziarah ke kubur, kada bersilaturahmi nih. Lalu kita di rumah aja pembacaan, lalu ya Allah sampaikan pahalanya. Itu paket COD-nya aja datang. Orang kada datang, himung gua ada aja kiriman. Cuman himung lagi paketnya datang, orang nggak datang. Orang di barzah itu melihat lawan orang yang melanginya mengetahui. Di Panderi menang aja, orang meninggal dunia di Panderi menang aja sih. Yang ketujuh, yang kedelapan surgalah tempatnya. Bahwa seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, beritahulah kepada ulun amal yang memasukkan ulun kepada surga. Maka sabda Nabi, na'budullah wa la nusyriku bihi syai'an. Yang pertama, esakan Allah, sembah Allah. Yang kedua, dirikan sholat. Yang ketiga, tunaikan zakat jikalau ada nisab haulnya. Yang keempat, hubungilah silaturahmi keluarga. Jadi kita bertamu itu niatnya kita niatakan basilaturahmi. Kita belang ke rumah kawan basilaturahmi niatnya. Kita burunan basilaturahmi. Ya kah niat ya Allah kepada yang seluruh yang hadir ini ulun niat bersilaturahmi dan mengambil barokah. Itu niatnya gitu terlihat niat berkumpulan. Kemudian kita nikmat Allah besar masih diberi Allah umur panjang sehat bertemu bulan Jamadil akhir. Maka kita di bulan Jamadil akhir ini menghauli daripada sahabat-sahabat Nabi, ahli bait Nabi, wali-waliullah, ulama dan guru-guru kita dan keluarga kita yang wafat di bulan Jamadil akhir. Di antara yang wafat di bulan Jamadil akhir, yang pertama adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau ini mintuhan Nabi, Sayyidah Aisyah maksudin. Khalifah yang kedua dan sepaling afdal sahabat Sayyidina Abu Bakar. Beliau dilahirkan di kota Makkah setelah tahun kejadian gajah menyerang Ka'bah 2 tahun. Kalau Nabi kan tahun gajahnya, tahun gajah 55 hari lagi kejadian gajah itu nah. Gajah namanya pasukan bergajah tak? Nabi lahir tak?
Maka adalah Sayyidina Abu Bakar lebih muda dari Nabi 2 tahun dan beliau wafat malam Selasa 24 Jamadil Akhir tahun 13 Hijriyah. Umur beliau sama seperti Nabi 63 tahun. Kemudian lagi yang wafat di bulan Jamadil Akhir adalah Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Imam Ghazali ini guru kita sebaratan, ini imam kita sebaratan, imam Ahlussunnah wal Jamaah, tasawuf, akhlak. Beliau dilahirkan di kota Tus tahun 450 di kampung Ghazalah di kawasan Tus, sebuah kota yang berada sekarang ini di Iran, termasuk daerah Iran. Beliau wafat hari Senin 14 Jamadil Akhir tahun 505. Umur beliau 55 tahun, termasuk Anum ini 55 tahun. Dikuburkan di Tabiran Tus, ya kan nama kampung itu. Kemudian lagi yang wafat di bulan Jamadil Akhir ini adalah Imam Ahmad bin Muhammad Athaillah As-Sakandari, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menyusun kitab Hikam Ibnu Athaillah. Arti hikam itu kata-kata mutiara tentang mengenal Allah, ya kan? Hikam itu tasawuf. Beliau wafat tanggal 13 Jamadil Akhir tahun 709 di Iskandariyah, Mesir. Makam Mesir ini di Mesir. Ya, beliau ini adalah murid daripada Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Mursi ini adalah murid daripada Abul Hasan Ali As-Sazili. Jadi Thariqat Sazaliyah. Imam Abul Hasan As-Sazali guru ujar murid, mengapa pian kada mengarang kitab? Jadi sini kada mengarang kitab. Beliau mengajar itu yang Sidin baca kitab Imam Ghazali, tapi penjelasan Sidin ini luar biasa. Ada penjelasannya yang dikah Imam Ghazali lebih luas lagi. Jadi ajar murid, jakapang wahai guru, ilmu pian ini pian simpan di kitab. Kata beliau, nanti aku bisi muridku itu bisi murid. Nah, itulah yang akan mengumpul ilmu-ilmuku, ya kan? Thariqat Sazaliyah. Jadi hikam itu Thariqat Sazaliyah. Pian batakon lawan guru lawan ulun. Kenapa pian guru kada mengarang kitab? Ya kan? Ilmu ulun udah simpan di dalam YouTube. Dalam YouTube tuh ilmu ulun simpan udah. Mantap. Membuka situ aja kita. Iya kan? Nak sama kan. Kemudian, nah tuan rumah kita bacakan mana bisa sama aja.
memberkati rumahnya kalau nih. Jadi adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Beliau dilahirkan di kota Madinah, hidup sejak kecilnya, mudanya dan tuanya, sehingga beliau menjadi seorang ulama besar, sehingga beliau wafatnya beliau tetap tinggal di negeri Madinah Rasulullah SAW. Beliau wafat di kota Madinah tanggal 2 Zulhijjah hari Arba'. Dimakamkan bersampingan istri-istri Rasulullah SAW di Baqi'il Gharqad. Nah, beliau Syekh Saman Al-Madani adalah guru daripada Datu Palampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Makanya kita orang Banjar sangatlah mengenal dengan Syekh Saman Al-Madani. Makanya bila kadang baca menagur Saman asa kurang nih. Padahal wali-wali sama aja tuh. Memang kita orang Banjar khususnya ya kan bertarekat Samaniyah karena mengikut guru kita, guru Sekumpul, terus sampai ke Datu Palampayan. Jadi Datu Palampayan lah awal yang membawa tarekat Samaniyah. Lalu murid-murid Sidin, anak beliau, anak zuriat Sidin, sampai sekarang kita ini lalu bertarekat Samaniyah juga. Jadi sepantasnya, wajar aja kita yang bertarekat Samaniyah ini bila ada hajat apa manakib guru kita dan kita baca, ya kan? Perguruan kita Syekh Saman nih. Bukan maksud kita membaca manakib Syekh Saman ini membedakan wali-wali, ada ya kan? Sama aja seluruh wali-wali, ulama, seluruh ahli bait Nabi itu sama aja di sisi Allah, orang-orang yang besar, orang yang mulia. Cuma ini khususnya karena kita di Banjar, kita ini berguru lawan Syekh Saman sebaratan tarekat Samaniyah. Nah lalu membaca manakib beliau Syekh Saman Al-Madani. Maka ini diantara kemuliaan yang Allah berikan kepada Syekh Saman Al-Madani. Sudah beberapa ratus tahun jaraknya antara kita dengan Syekh Saman, nama beliau tetap harum, ya kan? Kita sebut, kita dengarkan manakib Syekh Saman nih. Kemudian berapa juta kilometer, berapa ratus kilometer antara Madinah Banjar, jauhnya itu, ya kan? Menembus jarak nama Syekh Saman itu, nah amalan Syekh Saman, ilmu Syekh Saman sampai kayak kita sini. Jadi kalau di Indonesia ini yang banyak bertarekat Samaniyah ini, kalau di Indonesia nih kita di Banjar, Kalimantan nih. Kemudian di Sumatera, karena Sumatera itu ada murid Syekh Saman Al-Madani, Syekh Abdul Samad Palembang. Palembang itu Sumatera kan? Di Palembang. Nah situ banyak gua situ, karena situ ada juga Khalifah Syekh Saman, Syekh Abdul Samad Palembang. Syekh Abdul Samad Palembang itu beliau wafatnya di, kalau tidak salah di Thailand. Di Thailand jadi, karena waktu itu ada perang antara kerajaan Islam lawan kafir, Sidi umpat berjuang. Lalu Sidi meninggal dunia di negeri Thailand, makam Sidi di Thailand, Syekh Abdul Samad Palembang teh.
Mudah-mudahan kita mendapat barakah syafaat daripada Syekh Saman Al-Baghdadi, demikian seluruh wali-wali ulama dan guru-guru kita, berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.